Versus, sebuah karya terbaru dari One Sensei, kreator di balik One Punch Man dan Mob Psycho 100. Namun kali ini cukup berbeda dari karya-karyanya yang lain cuy. Kali ini One Sensei nggak bikin cerita tentang seorang MC OP kayak Saitama, Kageyama yang udah kuat sejak cerita awal. Justru sebaliknya, ia menciptakan dunia di mana manusia begitu lemah hingga satu-satunya harapan mereka hanyalah membuat para monster saling bacok, saling bunuh, saling ya gitulah. Konsepnya memang terdengar sederhana, tapi begitu kalian mengetahui isi ceritanya, beuh, kalian bakal sadar kalau Versus adalah salah satu manga dengan ide paling unik dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan buat gue pribadi, ini jadi salah satu manga yang paling gue tunggu setiap chapter barunya. Jadi gini ceritanya, dimulai di sebuah dunia fantasi yang telah lama dikuasai oleh para iblis. Selama ratusan tahun, manusia hidup dalam penderitaan. Kota-kota dihancurkan, kerajaan runtuh, dan siapapun yang mencoba melawan hanya berakhir menjadi korban. Sebagai harapan terakhir, manusia memilih 47 pahlawan untuk menghadapi 47 raja iblis yang menguasai dunia. Mereka adalah orang-orang terbaik yang dimiliki umat manusia. Seluruh harapan diserahkan pada mereka, namun kenyataan berkata lain. Bahkan para pahlawan, jangankan mengalahkan Raja Iblis, bikin mereka lecet aja nggak mampu. Perbedaan kekuatannya terlalu jauh, kayak karakter level 1 disuruh ngelawan final boss. Sedikit demi sedikit harapan mulai menghilang, hingga akhirnya mereka mengambil keputusan yang sering kita lihat di anime genre isekai. Apa itu? Yap, betul. Mereka coba ngesaman pahlawan OP kayak di cerita-cerita isekai pada umumnya. Tapi ini akan beda dari anime isekai pada umumnya. Mereka berharap akan datang seseorang yang cukup kuat untuk membalikan keadaan. Ternyata malah nambah musuh yang OP, cok. Alih-alih memanggil satu dunia, ritual tersebut justru menghubungkan 13 dunia yang berbeda menjadi satu. Yang lebih gilanya lagi, ke-13 dunia ini bukan sekedar dunia yang berbeda tempat. Setiap dunia berkembang dengan aturan, teknologi, dan cara bertahan hidup yang benar-benar berbeda. Ada yang mengandalkan sihir, ada yang mengandalkan teknologi super canggih, ada yang dipenuhi makhluk biologis mengerikan, bahkan ada dunia yang ancamannya sulit dijelaskan dengan logika manusia. Ketika semuanya menyatu, bukan cuma manusia yang kebingungan, tetapi para predator puncaknya juga dipaksa menghadapi musuh yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Dan setiap dunia ternyata membawa bencana yang jauh lebih mengerikan. Ada dunia yang hampir punah karena kecerdasan buatan yang berevolusi di luar kendali manusia. Robot-robot di sana bukan cuma berpikir, tapi juga terus berkembang dan beradaptasi kayak Mahoraga. Hingga manusia sama sekali nggak punya kesempatan untuk mengejar mereka. Ada dunia yang diserang ras alien dengan teknologi yang mustahil dilawan. Ada dunia yang dipenuhi kaiju raksasa yang mampu menghancurkan kota dalam hitungan detik. Ada dunia yang dikuasai parasit mematikan yang bisa mengambil alih tubuh siapapun. Dan masih banyak ancaman lain yang masing-masing di dunia asalnya sudah dianggap sebagai musuh yang mustahil dikalahkan. Ya, ibaratnya semua dunia punya nasib yang sama. Bedanya, mereka selama ini mengira cuma merekalah yang paling menderita. Namun, setelah semua dunia bergabung, mereka baru menyadari satu hal. Musuh mereka ternyata bukan satu-satunya monster yang ada. Disinilah Versus memperkenalkan konsep yang disebut natural enemy atau musuh alami. Kalau di kebanyakan manga kita cuma punya satu final boss, di Versus justru ada banyak final boss dalam satu dunia. Dan masing-masing merasa dirinya lah makhluk yang paling sempurna. Mereka terbiasa menjadi pemburu, bukan yang diburu. Raja Iblis adalah predator di dunia fantasi. AI adalah predator di dunia teknologi. Alien adalah predator di dunia luar angkasa. Dan kaiju adalah predator monster. Parasit adalah predator dunia biologis. Masing-masing berada di puncak rantai makanan di dunia mereka sendiri. Tetapi sekarang semua predator itu hidup di dunia yang sama. Pertanyaannya, apa yang terjadi jika dua makhluk yang sama-sama menganggap dirinya sebagai penguasa bertemu? Inilah inti cerita Versus. Bukan manusia yang bertarung, melainkan para monster yang saling menguji siapa yang benar-benar pantas menjadi penguasa dunia. Di sisi lain, manusia hanya bisa bersembunyi sambil berharap para monster saling menghancurkan satu sama lain. Bayangin aja cuy, gimana kalau Raja Iblis bertemu pasukan AI yang gak mengenal rasa takut? Bagaimana kalau parasit mencoba menginfeksi alien? Atau kaiju berhadapan dengan makhluk yang bahkan gak bisa mati?
tidak ada yang benar-benar tahu jawabannya. Dan yang bikin seru, pembaca pun gak bisa menebak hasilnya. Karena One Sensei gak membuat sistem kekuatan yang sederhana. Siapa yang lebih kuat pasti menang. Setiap spesies punya kemampuan unik, kelebihan, kelemahan, dan cara bertarung yang berbeda. Jadi hasil pertarungan selalu terasa tidak terduga. Inilah yang membuat setiap chapter versus selalu terasa seru buat gua. Biasanya dalam manga shonen kita tahu kalau tokoh utama pada akhirnya akan menjadi lebih kuat lalu mengalahkan musuh. Namun di versus, manusia bahkan gak punya peluang menang dalam pertarungan langsung. Mereka terlalu lemah. Strategi mereka bukan mengalahkan musuh, melainkan memanfaatkan konflik di antara para monster agar umat manusia punya sedikit kesempatan untuk bertahan hidup. Ini yang menarik. Justru kelemahan manusia inilah yang menjadi kekuatan cerita ini. Karena kita benar-benar bisa merasakan betapa putus asanya mereka. Setiap kali manusia berhasil selamat, rasanya seperti sebuah kemenangan besar, meskipun sebenarnya mereka tidak mengalahkan siapapun. Konsep seperti ini sangat jarang ditemui. Tidak ada karakter yang benar-benar terasa aman. Gak ada musuh yang benar-benar bisa disebut yang terkuat, karena selalu ada kemungkinan muncul ancaman lain yang lebih mengerikan. Dan justru ketidakpastian itulah yang membuat manga ini begitu menarik. One Sensei berhasil mengubah sebuah cerita fantasi menjadi ajang pertarungan para penguasa dari berbagai dunia, di mana setiap pertarungan benar-benar terasa seperti final boss melawan final boss. Dan sampai chapter terbaru pun misterinya masih terus bertambah. Kita masih belum tahu siapa sebenarnya predator terkuat di sini. Antara semua natural enemy itu, apakah Raja Iblis, AI, alien, atau justru masih ada ancaman lain yang jauh lebih mengerikan. Kalau kalian mulai bosan dengan anime isekai yang MC-nya terlalu overpower, menurut gua Versus adalah salah satu manga yang wajib banget kalian baca. Karena yang dijual bukan cuma aksi, tetapi juga ide yang benar-benar segar. Ini bukan sekedar cerita tentang menyelamatkan dunia. Ini adalah cerita tentang bagaimana manusia mencoba bertahan hidup di tengah perang antara monster-monster terkuat di berbagai realitas. Dan kalau One Sensei mampu mempertahankan kualitas ceritanya seperti sekarang, bukan tidak mungkin Versus akan menjadi salah satu manga terbaiknya seperti One Punch Man dan Mob Psycho 100. Dan oke, sekian dulu. Makasih udah nonton dan terima kasih.